Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan. Hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus istiqomah, berkesinambungan, berkeajekan, menghayati, mempedomani, mengaktualisasi nilai-nilainya. Ideologi Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, insya Allah hari ini genap sudah 7 partai profesi di dalam sistem partai yang kami gagas sebagai pilar penyanggah dinamis dari sistem pemerintahan hikmatokrasi. Menyadari bahwa aktualisasi atau inovasi sistem pemerintahan hikmatokrasi itu nyaris tidak dikenal sama sekali di dunia akademik maupun keilmuan. Jika belum dikenal, tidak berarti akarnya tidak ada. Jika belum dikenal istilahnya, tidak berarti tidak pernah sistem itu dilaksanakannya. Setidaknya secara hakiki, secara esensial, sistem hikmatokrasi pernah ada tepatnya di saat sidang BPUPK merumuskan dasar negara yang kemudian oleh para penggagas mulai dari Profesor Muhammad Yamin hingga Insinyur Soekarno, sampailah juga pada penjelasan-penjelasan tentang ideologi. Jadi ide-ide besar yang dikerucutkan di dalam dasar negara. Tentu saja Profesor Supomo, ya, trio pemikir utama dalam BPUPKI mewarnainya. Terutama Profesor Supomo mewarnai dalam bingkai Indonesia adalah negara yang bersifat kekeluargaan. Mengingat keluarga, maka tidak ada mayoritas maupun minoritas suara. Dan itu sungguh terbukti karena hanya satu orang dari Indonesia bagian timur ketika itu mengusulkan Piagam Jakarta, di mana sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diminta untuk dihapuskan. Dihapus tidak berarti semangatnya tidak ada, tetapi dihapus itu untuk memberikan ruh, di mana sila-sila dari Pancasila itu bisa mengayomi seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia. Dengan demikian, sejak disahkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus bersamaan dengan
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuh pasal, ayat dan penjelasan serta aturan peralihan yang ada di dalamnya, usai sudah pendiri-pendiri bangsa itu meletakkan dasar-dasar berbangsa, dasar-dasar bernegara. Sangat indah, mempesona, dan teristimewa. Ada keberanian yang sangat heroik sekali. Sebagai ksatria pejuang pendiri Republik Indonesia ketika itu dengan 60 anggota tetap, kemudian ditambah 6 dan 6 anggota istimewa dan anggota tambahan. Sangat patut untuk dicontoh kembali. Jika ketika itu sistem partai politik masih belum menjadi konsentrasi atau fokus utama, justru dasar negara, visi dan misi bangsa Indonesia sudah diletakkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Karena itulah sekali lagi visi bangsa Indonesia menghapus segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan adalah kewajiban seluruh generasi, seluruh antar generasi. Dan mewujudkan misi bangsa Indonesia yang kami bagi menjadi 7. Nanti setelah ini, setelah partai politik insya Allah kita urai satu demi satu. Di antaranya adalah memakmurkan kesejahteraan umum, maka Partai Dagang Indonesia telah lama pedagangnya tampil di garda depan, menyediakan jasa, menyediakan barang. Apalagi di era kesejakatan dengan IT-nya, teknologi informasinya, petani yang ada di pedesaan yang jauh hanya berbekal gawe atau handphone Android dengan fitur-fitur yang telah dipilih, mampu memasarkan dagangannya hingga ke seantero Indonesia, bahkan dunia. Karena itulah Partai Dagang Indonesia adalah tempat wadah berkumpulnya seluruh pedagang apapun, sehingga masing-masing pedagang itu tidak merasa besar dengan sendirinya karena menjadi konglomerat. Tidak demikian. Karena sudah disebut oligarki, tidak demikian. Tetapi berkumpul dalam bineka karya, bineka jasa, bineka dagang, namun tunggal ika. Ini yang belum pernah dibuat satu sistem peraturan perundang-undangan tentang kepartaian yang dicukupkan. Mulai dari nanti insya Allah dibuatkan konsep tentang sistem kepartaian di Indonesia beserta pemilihan umumnya, sehingga pedagang asongan, pedagang kaki lima, kemudian pedagang reseller yang menggunakan Android atau IT, sampai dengan kontraktor atau pedagang, industriawan, tingkat nasional bahkan multinasional, diwadahi di dalam Partai Dagang Indonesia. Sehingga ruh dari perdagangan itu tidak ada yang dikooptasi
oleh kebesaran dagangnya. Karena betapapun kecilnya pedagang kaki lima, pedagang asongan yang membawa dagangannya antara halte ke halte bis, antara bis satu ke bis yang lainnya, mereka justru orang-orang yang gigih, orang-orang yang ulet di dalam berdagang. Dia manajer bagi dirinya, manajer bagi istri dan anak-anaknya, sekaligus pemimpin bagi dirinya, pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, hingga menantunya, hingga cucunya. Pedagang asongan sungguh patut mendapatkan penghormatan. Pedagang kaki lima sungguh patut mendapatkan penghormatan. Karena mereka lazimnya tidak pernah membebani pada negara. Tidak pernah minta bantuan kepada negara. Karena itu jika negara hadir, membantu mereka dengan sedikit memberikan suntikan dana, suntikan modal, jangan merasa hebat. Karena mereka adalah anak-anak bangsa yang niscaya untuk dipeluk dalam kerjasama. Dipeluk dalam pengertian, berdagang itu juga ada di dalamnya cinta. Bahkan orang-orang yang sudah demikian profesional dalam berdagang, konsumen yang berlangganan, tidak saja setahun sekali diberikan tali asih, tetapi ada kalanya dagangan-dagangan yang baru disuruh untuk mencicipi, disuruh untuk menikmati tanpa bayar. Mengapa? Karena di dalam dagang juga ada cinta. Karena itu di dalam dagang ada rangkulan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pesona cinta. Bukan dipiding. Kalau dipiding itu ketegak, ya, tidak bisa bernafas. Tapi dirangkul, tidak dipukul. Dicinta, tidak dinista. Dikembangkan, tidak ditumbangkan. Itu esensi dari semangat dagang yang berdasarkan pada hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan pedagang yang kami kenali salah satunya adalah toko buku Bayakob. Kami berlangganan sejak tahun 1975 ketika kami memasuki kota Malang tercinta ini. Berangsur-angsur keadaan toko itu semakin besar, tetapi bangunannya makin lama makin reot, disangga dengan bambu dan kayu. Namun ketika melayani, demikian sangat santunnya. Dan karena kami berlangganan dari tahun 1975 hingga sekarang, insya Allah sampai yang akan datang, maka tidak jarang. Apakah itu berupa korma, apakah itu berupa yusua, ataukah itu berupa madu, diberikan dengan cuma-cuma. Tidak jarang juga, bukan tidak jarang, tapi nyaris pasti, kami mendapatkan potongan yang di atas rata-rata. Bahkan semasa beliau pendirinya masih ada, yakni Abba Bayakob, kami memanggilnya, ya. Harga tafsir yang hampir 2 juta kami harus membayar
tidak sebesar itu. Sungguh mentakjubkan ketika berdagang dilambari dengan cinta. Semangat dagang Partai Dagang Indonesia yang hendak dibangun adalah semangat berdagang dengan cinta. Karena profesional, maka setiap profesional itu senantiasa berhikmat kepada Tuhan. Tak peduli agama apapun, kepercayaan apapun. Senantiasa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Demikian juga saudara-saudara kita yang memiliki jasa antara lain notaris. Ya. Kami juga memiliki sahabat yang sekaligus seperti saudara. Tak saja dikenakan potongan harga 50%, tapi kami mengurus mulai dari akta jual beli sampai dengan pemecahan akte tanah hingga terbit menjadi sertifikat hak milik. Zero budgeting, sama sekali tidak bayar. Tentu saja jika kami menyebut itu adalah contoh-contoh kearifan dalam berdagang. Demikian juga saudara kami yang jualan kain. Begitu masuk, ya, apa? Tegur sapa, menanyakan kabar, berjabat tangan. Kemudian disuguhi minuman yang lezat, sembari diajak ngobrol. Tidak langsung ditanya tentang apa, kain apa, berapa meter yang ingin dibeli. Tetapi karena sudah berlangganan lama, maka rasa persahabatan yang juga persaudaraan itu demikian terasa mendalam. Berdagang itu adalah keindahan. Bahkan dalam satu riwayat insya Allah disebutkan, jika kamu ingin kaya, berdaganglah. Baik dagang jasa maupun dagang barang. Karena keduanya itu ada di dalam lingkup pasar. Tetapi juga harus tidak dipungkiri bahwa dunia dagang, dunia pasar adalah dunia yang penuh godaan. Di dalam bahasa sang tercinta Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan terpuji termulia. Apalagi kita umat Islam sedang marak memperingatinya. Dagang yang identik dengan penjual dan pembeli, di situ ada pasar. Itulah makna secara ekonomi. Dan pasar itu dawuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak syahwat setannya. Jadi tidak jarang orang-orang yang belum mengenal etika berdagang menipu calon pembeli. Dan ketika berhasil ditipu dia senang. Tetapi jangan harap pembeli itu akan kembali lagi pada pedagang yang sama. Tapi orang-orang yang cerdas, yang memanfaatkan hati nuraninya dengan baik, maka dia berdagang dengan cinta. Berdagang memupuk rasa bersahabat. Berdagang memupuk rasa bersaudara. Demikianlah Partai Dagang Indonesia. Semua saling mengenal. Saling mengenal, ta'aruf itu tidak sekedar ya, kenal.
itu pedagang asongan, itu pedagang kaki lima. Tidak sekedar kenal begitu, tetapi mengenali permasalahannya. Dan yang mampu mengenalkan solusinya. Dan yang mampu berbagi untuk mencokong stud kapital, penguat modal, atau bahkan mengajarinya bagaimana menjadi pedagang yang baik, yang sukses, jujur, adil, berperi kemanusiaan, berkhidmat kepada Tuhan tanpa disertai keburukan. Saudara-saudara kita kalau di Malang, di Jalan Embong Arab, Sarip Al-Qodri atau apa itu ya, kami tidak hafal. Jika kumandang azan kurang 15 menit, ditutup seluruh dagangannya dengan kain. Yang ada pintunya dikunci. Kemudian bergegas menuju masjid terdekat. Ini adalah cara berdagang yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Meninggalkan waktu 15 menit sebelum azan, kemudian 10 menit ditambah 15 menit kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit ditinggalkan beribadah, berdagangnya. Tidak mengurangi rezeki, tapi justru memberikan ruh rezeki itu dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Semoga ke depan Indonesia benar-benar mampu mewujudkan partai yang berdasarkan profesi dan ada keikhlasan kerelaan masing-masing profesi yang beragam itu dinaungi dalam satu bendera. Kali ini sajian terakhir yang ketujuh adalah Partai Dagang Indonesia. Kemudian ada yang mengkritik gambarnya kok sama. Ya. Artinya hanya bulat dengan pita sedemikian rupa. Ini adalah gagasan dasar. Bulat itu untuk menunjukkan kita memiliki kebulatan tekad mengamalkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Kemudian senantiasa ada warna bendera merah putih. Apapun profesi kita, apapun organisasi sosial kita, tetap kita junjung tinggi Sang Saka Dwi Warna merah putih. Dan partai hanya 3 nama: Partai Dagang Indonesia, Partai Rohaniawan Indonesia, Partai Tani Indonesia, Partai Pekerja Indonesia, Partai Guru Indonesia, kemudian Partai Aparatur Indonesia, dan yang terakhir Partai Dagang Indonesia. Semua Indonesia, tidak ada yang berbau agama dan tidak ada yang bergambar dari simbol-simbol agama dan kepercayaan. Supaya kita benar-benar bukan meninggalkan agama dan kepercayaan, tetapi ketika agama dan kepercayaan itu diejawantahkan di dalam berbangsa dan bernegara, maka Pancasila niscaya. Terima kasih atas segala dukungan dan masukannya. Kekurangannya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mantulah ditulis pada lauhul mahfuz